while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that can provide in our local communities.
DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk membantu bekerjasama. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs
all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk berbasis Indonesia seperti saya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk berbasis Indonesia seperti saya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world.
They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya senang sekali karena kalian sudah berinisiatif untuk join ke study session kita yang pertama di tema cloud. Oke. Mungkin bisa langsung share screen aja kali ya, Taufik. Oke. Oke, pertama-tama terima kasih udah gabung study session cloud yang pertama. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan ya. Oke. Nah, oke, yang pertama, what Google Cloud really is. Jadi kita bakal bahas banyak nih tentang teknologi Google, khususnya Google Cloud Platform. Yang dimana Google Cloud Platform ini dipakai untuk kebutuhan cloud computing. Contohnya kayak misal kita punya aplikasi, punya back end ataupun front end, yang dimana kita bingung nih mau uploadnya di mana, itu bisa pakai Google Cloud. Google Cloud juga punya banyak fitur, salah satunya kayak misal BigQuery yang bakal kita bahas nanti, Google Cloud Function, dan juga Google Cloud Scheduler. Nah, pada sesi kali ini, Yanis akan membuka study session ini. Oke. Sebelumnya saya harap study session ini bisa memberikan kalian itu insight baru terkait Google Cloud Platform ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum kenal saya, mungkin karena terlambat ikut info session yang pertama. Saya Dewi Rengganis, saya selaku mahasiswi Mercubuana Informatika tahun 2020. Dan di sini saya ditemani dengan Taufik selaku mahasiswa Mercubuana Teknik Informatika tahun 2021. Bisa next? Oke. Sebelumnya disclaimer dulu, saya belum seorang expert, jadi kita have fun aja dengan. Jadi kalau misalnya kalian mau sharing tentang Google Cloud atau tentang cloud, kalian bisa submit ke Slido, tapi pakai hashtag share. Bisa next? Sebelumnya kalian pernah nggak sih kayak mikir cloud tuh apa sih? Kayak cloud itu tuh beneran awan atau enggak? Jadi kayak emang data-data kita ada di beneran awan ya? Kayaknya sih enggak sih. Mungkin bisa next ya. Yeah. Dan ternyata
cloud itu tuh bukan kayak yang kalian pikirin gitu, bukan beneran awan. Karena sebelumnya saya juga pernah mikir kalau data-data kita tuh pernah ditaruh di awan, jadi kayak masa sih di awan? Tapi ternyata itu kita tuh salah ngira. Bukan data-data kita tuh bukan bener ada di cloud, bukan udah ada di cloud. Mungkin bisa next. Yang ternyata cloud itu adalah sebuah data center yang berisi server-server untuk menaruh data-data kita atau network kita gitu. Jadi perspektif tentang cloud itu awan itu salah. Mungkin bisa next. Jadi cloud itu apa sih? Ya seperti tadi, cloud itu store data-data kita yang lebih apa ya, inovasinya tuh lebih baru. Yang biasanya tuh kita naruhnya kan di on-premise. Nah, on-premise tuh kan biasanya ada perusahaan punya server sendiri, terus punya tempat sendiri. Cuman kan gimana ya, kadang tuh bukan menjadi solusi yang bagus gitu untuk apalagi startup sekarang kan. Mungkin bisa next dulu. Ya, di sini ada on-premise versus cloud. Jadi kenapa on-premise versus cloud itu tuh karena beberapa yang teknologi sekarang itu, jadi kayak misalnya kalau beberapa perusahaan gede itu kan emang udah punya nih server sendiri dan mereka nge-store sendiri, mereka pokoknya nge-deploy sendiri atau apalah. Cuman kan itu is okay buat mereka. Tapi di sisi lain itu, di perusahaan yang benar-benar butuh banget, tapi mereka tuh kurang untuk mungkin bisa dibilang ada kurangnya tenaga kerja atau gimana. Jadinya mereka butuh tuh yang lebih simple, yang lebih enak. Jadinya ya disitulah ada cloud. Mungkin bisa next. Dan di sini akhirnya Google ngeluarin sebuah produk baru yang namanya itu Google Cloud Platform, yang dimana terbitnya tanggal 2008 dan sudah mulai menjamur sampai sekarang. Bisa next. Nah, di Google Cloud Platform ini memiliki banyak service. Jadi di Google Cloud Platform ini ada service compute, storage and database, networking, big data, developer tools, identity and security, Internet of Things, Cloud AI, management tools, dan data transfer. Nah, di service ini masih ada sub-service yang bisa membantu kita tuh untuk nge-storing data atau kita mau bikin networknya kayak gimana. Terus misalnya di big data itu kita mau analitik sebuah data, terus di Internet of Things nanti di dalamnya ada sub-service-nya lagi. Jadi di cloud platform ini gimana ya, dibilangnya tuh udah kayak ini udah menjadi suatu udah komplit lah mungkin, atau mungkin masih ada beberapa update lagi. Tapi untuk GCP ini udah bisa dibilang lumayan bagus banget. Dan untuk penjelasan sub-service-nya akan dijelaskan oleh Taufik. Silakan Taufik. Tes. Oke. Terima kasih Ganis atas materinya. Oke, jadi di Google Cloud Platform itu banyak banget ya layanannya gitu. Contohnya ini ada Compute Engine, Storage Database, Networking, Big Data, Developer Tool, Identity. Ini buat IAM yang nantinya kita bisa membatasi tiap-tiap user tuh dia nggunain apa aja. Ada IoT, Cloud AI, Management Tool, dan juga Data Transfer. Oke, untuk lebih lanjutnya di next slide bakal dijelasin tiap service-nya ada apa aja.
Oke, yang pertama ada App Engine. Jadi App Engine itu apa sih? App Engine itu platform as a service. Yang jadi apa maksudnya? Nah, gini. Jadi semisal kita punya backend nih, misalkan kita pengen bikin backend, tapi kita bingung nih bikinnya di mana. Kita bisa gunain App Engine ataupun Compute Engine. Nah, jadi apa bedanya itu antara App Engine sama Compute Engine? Oke, ada perbedaannya. App Engine sendiri, kalau kita ngebuat sebuah backend ataupun frontend, si App Engine ini otomatis udah disediain kayak misalkan apa yang kita butuhin. Kita tuh cuman ngerunning si service dari App Engine-nya aja. Kita nggak harus kayak setting kayak misalkan IP address-nya, nggak harus. Itu udah disediain sama si GCP-nya sendiri. Nah, bedanya sama Compute Engine apa? Nah, kalau si Compute Engine ini, dia kalau misalkan kita upload nih, misalkan apa ya, backend nih, itu lumayan rumit. Kenapa lumayan rumit? Karena kita harus setting up dulu tuh, mulai dari sisi-sisi IP address-nya. Pokoknya banyak banget yang harus kita setting dibandingkan App Engine. Kalau App Engine misalkan kita upload nih Node.js, itu langsung otomatis kebuat sendiri gitu. Udah ke-upload sendiri, terus kita langsung bisa gunain backend-nya gitu. Oke. Nah, di sini juga tertera si Google App Engine ini biasanya dipakai untuk web, mobile, atau IoT sebagai backend-nya. Jadi dengan adanya App Engine, kita bisa fokus nih ke develop aplikasi kita. Kita nggak harus mikirin kayak apa aja infrastruktur yang harus kita pakai, gimana cara scale up-nya, scale down-nya, itu udah otomatis kita bisa ngatur sendiri gitu. Nggak harus rumit-rumit kayak misalkan Compute Engine. Kalau Compute Engine itu misalkan ada modulnya itu kan harus manual gitu. Kita dari sisi servernya juga harus manual gitu. Pokoknya lama banget setup-nya yang Compute Engine. Tapi dengan adanya App Engine ini memudahkan kita, apalagi kita mau bikin sebuah backend ataupun frontend gitu, untuk diupload ke si App Engine ini. Oke, kurang lebih gitu untuk App Engine. Ini kurang lebih kalau di real case-nya sih kayak hosting gitu ya. Kalau hosting kan misalkan kalau teman-teman pernah nih beli hosting, nah ini sama aja, hosting juga kan seperti itu ya. Misalkan kita uploadnya di apa ya, di indeksnya ya, misalkan public HTML-nya misalkan. Nah, kalau di App Engine ini dia bukan gitu. Dia di-upload, tapi nanti kita ngetik tuh get-load, app deploy, nanti otomatis kekirim gitu. Tapi kalau di hosting kan kita cukup upload aja gitu ya. Nah, kurang lebih kayak hosting, cuman bedanya apa sih sama hosting? Nah, kalau App Engine ini misalkan kita mau scale up, itu langsung ada settingannya gitu. Kalau hosting itu kan mau misalkan kita scale up, kita harus kontak dulu provider dari hostingnya nih. Nah, terus kita misalkan mau upgrade nih dari hosting ini ke hosting yang lebih better, misalkan lebih bagus. Nah, itu kita harus kontak dulu ke mereka kan, ke yang nyediain hostingnya. Nah, tapi kalau App Engine ini, kalau dari Google, kita langsung bisa scale up tanpa harus kontak, tapi ada biaya tambahan kalau emang kita scale up ke yang lebih bagus gitu. Oke. Nah, contohnya kayak gini. Jadi di App Engine juga ada yang namanya production sama development. Jadi ini apa bedanya sih? Jadi bedanya ini, yang production ini anggap aja kayak dia aplikasinya udah live gitu, udah on production. Jadi udah bisa dipakai oleh banyak orang. Nah, kalau yang development ini semacam kayak staging. Staging itu apa? Kayak staging itu artinya kayak misalkan kita baru tahap ini nih, tahap apa? Development gitu. Jadi belum on production. Kita belum testing bug-nya ataupun hal lainnya. Tapi kalau yang production ini kita udah ngetes tuh. Oh, ini bug-nya udah clear gitu. Ini udah siap pakai. Jadi yang production ini udah siap pakai gitu. Udah di testing juga sama QA misalkan, dan juga sama back end-nya udah di fix bug-nya, ataupun front end-nya juga udah di fix. Nah, kalau development ini anggap aja kayak misalkan sebuah pengembangan yang dimana masih dalam tahap pengembangan tapi belum beres gitu, belum jadi aplikasinya ataupun websitenya gitu. Oke. Nah, jadi ini kan ada dua ya. Bedanya apa sih web server sama API server? Oke. Kalau API server ini dia nyediain misalkan API yang berasal dari backend gitu. Web server juga sama gitu. Cuman bedanya biasanya kalau web server itu masuknya ke CMS. Apa sih CMS itu? Nah, kalau CMS itu content management system, tapi bukan kayak misalkan content management system kayak yang kita tahu sekarang kayak misalkan WordPress, bukan. Kalau dalam sebutan frontend itu CMS itu ya tampilan tampilan depannya gitu.
Kalau API server ya itu back-end-nya gitu. Nah, terus ada cloud storage ini buat apa? Nah, cloud storage ini buat penyimpanan data. Misalkan data-data kayak misalkan gambar ataupun apa ya? Pokoknya yang berhubungan dengan data aja. Misalkan data-data Excel, PDF ini kita simpan di cloud storage. Nah, terus MySQL apa? Nah, MySQL ini anggap aja ini ya database ini. Ini pasti teman-teman udah pada tahu MySQL itu database management system. Jadi semuanya ini terkoneksi antara backend API-nya, web server ini CMS yang konsum API-nya, cloud storage yang nyimpan datanya, MySQL sebagai penyimpanan data. Maksudnya ini penyimpanan datanya ini berupa gambar yang cloud storage. Nah, kalau yang MySQL ini berupa data gitu. Misalkan data-data username, data-data password itu tersimpannya di database MySQL. Yang ini juga sama kok. Ini cuma beda nama aja. Kalau yang ini production, kalau yang satu lagi development. Intinya masih dalam tahapan staging gitu. Oke. Tadi kita udah banyak ngomongin, aduh, ini masih salah kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Nah ini tadi kita udah ngomongin compute engine ya. Sekarang kita ngomongin ya. Tadi kita udah ngomongin App Engine, sekarang kita ngomongin yang compute engine. Oke. Jadi compute engine itu apa sih? Nah ini nggak apa-apa ya. Nah jadi compute engine itu intinya sama aja kayak App Engine. Cuma yang membedakan App Engine dengan compute engine itu apa? Nah, jadi kalau si compute engine ini, ketika kita ingin buat sebuah backend, ini tuh prosesnya lumayan lama. Kenapa lama? Karena dari sisi compute engine ini kita harus nge-setting dulu nih, setting apa aja, kayak misalkan mau infrastrukturnya kayak gimana nih, terus mau misalkan IP address-nya mau kayak gimana, terus kita harus setting-setting IP address-nya juga, itu lumayan memakan waktu lama ya. Nah, terus selain itu juga kita kalau yang App Engine ini kan misalkan kita upload nih, itu tuh node modulsnya itu udah disediain dari sana gitu. Jadi kita bisa langsung kayak hosting lah ibaratkan. Nah, tapi kalau Compute Engine ini misalkan kita mau upload itu harus install lagi dependensi yang lainnya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan teknologinya. Misalkan kita pakai Node.js nih. Berarti node modulnya itu harus ada nih di si Compute Engine ini. Kalau nggak ada ya mereka nggak bisa jalan gitu. Terus apa lagi ya, kalau si App Engine ini dia udah otomatis gitu. Oke. Nah, ini ada yang namanya GKE ya, Google Container Engine. Nah, ini semacam kayak ini ya, Docker gitu, kayak berisi fungsi-fungsi kontainer yang dimana nantinya kita tinggal ngejalanin aja nih build, running gitu. Oke. Yang paling kanan ini ada yang namanya Cloud Function. Nah, Cloud Function itu apa sih? Cloud Function itu misalkan gini nih, kita pengen bikin fungsi nih, fungsi misalkan apa ya, misalkan kita mau bikin laporan ini ya, laporan absen misalkan, ataupun laporan ini aja ya, iya laporan absen misalkan. Nah itu kan laporan absen itu kan banyak data-data ya dari MySQL ya. Nah gimana sih caranya dari data MySQL itu kita generate langsung, ngambil dari data MySQL terus kita keluarin sebagai outputnya ke BigQuery misalkan atau ke Cloud Storage misalkan. Nah kita pakai Cloud Function. Nanti si Cloud Function ini dia nggak cuma berdiri sendiri, tapi dibantu ada yang namanya Google Scheduler gitu. Google Scheduler itu semacam cron job. Jadi dia misalkan fungsinya udah ada, tapi kan nggak bisa dijalanin gitu kan. Nah, makanya ada yang namanya Google Scheduler gitu. Itu tuh fungsinya sebagai cron job. Misalkan tiap 5 menit sekali si Google Scheduler-nya itu jalan gitu. Nah, tapi fungsinya ada di si Google Cloud Function ini. Nah, terus ada yang namanya Firebase. Kalau Firebase mungkin kalau teman-teman udah ikutan yang backend session mungkin udah paham ya yang sebelumnya. Nah, jadi Firebase ini merupakan NoSQL ya. Dia dipakainya banyak di mobile app sebagai data backend as a service. Jadi kita nggak harus mikirin apa-apa lagi, tapi bisa pakai Firebase gitu. Cuman emang harus perlu bantuan Google Cloud Function juga dan semuanya gitu. Biar mereka saling terhubung. Intinya ini sebagai data aja Firebase itu ya. Dan dia harus ada yang bantuin juga service lainnya, misal Cloud Function dan juga Google Scheduler gitu. Oke. Mungkin perbedaannya gitu aja ya. Jadi intinya sih kalau teman-teman mau bikin aplikasi gitu atau mau upload backend ataupun front end itu kan perlu diupload kan si backendnya. Nah kalau pengen cepet nggak perlu setup lagi, mungkin bisa pakai yang namanya App Engine. Cuman kalau pengen customize yang detail banget, mungkin bisa pakai Compute Engine. Jadi bisa di setting lagi tuh aturannya mau kayak gimana, nggak mau bawaan dari Google gitu. Nanti bisa pakai Compute Engine. Oke. Oh, oke. Nah, ini ada yang namanya IAM ya.
Google Cloud Identity and Access Management. Oke, jadi ini apa? Jadi jadi misalkan gini nih, anggap aja kita mau ngasih akses nih ke teman kita, tapi kita belum tentu percaya nih ke teman kita. Nah, gitu aja. Jadi gimana sih cara ngasih ke mereka tuh sebuah akses, tapi aksesnya cuman akses itu aja. Mereka tuh nggak bisa akses hal lainnya gitu, service lainnya. Nah, itu kita bisa pakai IAM ya. Jadi si IAM ini, Identity and Access Management ini bisa membatasi user ataupun hal-hal lainnya yang dimana nantinya kita kalau misalnya pengen ngasih akses nih ke mereka nih, kita nggak ngasih semua full akses ke mereka, kita cuma kasih akses yang emang dia butuhkan gitu. Misalkan gini, misalkan teman saya butuh akses BigQuery nih misalkan. Nah, nggak mungkin kan saya kasih langsung akunnya gitu ke dia. Bisa aja dia nggak pakai BigQuery, bisa aja dia pakai yang lain, misalkan Cloud Function, Cloud Storage, bisa aja dia ngehapus data kita. Nah, itu makanya ini fungsi Identity and Access Management ini biar membatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan dari teman saya pengen ambil data dari BigQuery. Nah, berarti saya harus membatasi akses ke dia dong. Berarti akses dia tuh nggak bisa delete, dia cuma bisa read doang. Dia cuma bisa dibaca data doang, tapi nggak bisa delete, nggak bisa nambahin. Nah, kita harus kasih akses ke dia itu BigQuery yang read-nya gitu. Oke. Nah, jadi si IAM ini berfungsi banget nih, apalagi kita mau ngasih akses ke mereka. Nah, oke. Jadi di IAM ini ada yang namanya service account. Nah, si service account ini fungsinya buat apa? Misalkan gini, misalkan dari teman saya tuh pengen akses GCP saya nih, tapi nggak mungkin saya langsung kasih akun saya gitu kan. Nah, otomatis saya harus bikin service account ke teman saya itu. Nah, udah dibikin service account-nya, baru setting IAM-nya, Identity and Access Management-nya. Misalkan dari dia butuh akses apa aja nih, nggak mungkin kita ngasih semua akses kan. Nah, di service account itu juga kita nggak harus login, tapi kita nanti bakal dapat yang namanya API key gitu, sebuah kunci yang dimana bisa dijalanin kalau emang ada key-nya. Kalau nggak ada key ya nggak bisa dijalanin gitu. Nah, ini cukup aman ya. Kenapa? Karena banyak kejadian maksudnya orang-orang yang teman-teman kita ataupun sekeliling kita gitu, untuk menghindari ini aja misalkan orang yang pengen hapus data kita ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini bisa dicegah sama IAM ini. Ini begitu penting kalau di dalam company gitu. Oke, mungkin itu aja. Nah, di sini juga tertera there are left number of role ya. Jadi banyak banget ini role-nya, kita bisa pilih sesuai kapasitas yang kita inginkan gitu. Oke. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi misalkan company, terus ada departemen X, ini misalkan anggap aja yang X ini back end, yang departemen Y ini anggap aja front end ya. Nah, di dalam tiap tim itu pasti punya ini dong, punya aktivitas masing-masing dong. Kayak misalkan si tim A ini bisa ngakses apa aja sih, nah si tim B bisa ngakses apa aja. Nah, dengan adanya IAM ini, dari tiap tim ini nggak acak-acakan gitu. Jadi tiap tim punya tanggung jawabnya masing-masing. Misalkan si tim A tanggung jawabnya untuk ngurus BigQuery, ya udah berarti dia fokusnya ke BigQuery aja, jangan fokus ke yang lain. Berarti kita kasih akses ke si tim A ini BigQuery aja. Nah, si tim B misalkan pengen bikin nih misalkan upload sebuah backend di App Engine, ya udah kita kasih ke dia itu akses App Engine aja. Nah, ini begitupun si C juga sama aja gitu. Oke. Dari sisi project sama produk juga dia berhubungan banget nih. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya akses, tapi kita disuruh bikin project misalkan ataupun produk, nah ada kan suatu fungsi yang emang nggak bisa dipakai gitu kan. Nah, itu pentingnya kita nge-setting IAM dari awal. Kenapa? Karena kalau emang si tim A-nya ini nggak punya akses, otomatis dia nggak bakal bisa bikin dong apa yang emang harus dibikin gitu. Nah, jadi nanti bakal terjadi ini miskomunikasi gitu, kayak misalkan ini nggak bisa ngakses nih. Nah, itu kan bakal salah lagi ntar bagian manajemennya. Nah, si production-nya juga gitu sama. Misalkan production-nya cuma bisa di-upload-nya di mana gitu. Development-nya di-upload-nya di mana. Nah, ini kan butuh akses kan si tim C kan. Misalkan si tim C ini butuh aksesnya ke Compute Engine misalkan. Berarti otomatis dia harus punya akses Compute Engine. Development juga sama kayak gitu. Nah, di dalam GCP juga ada namanya resource. Ini ada PM, disk, sama subnet. Ini merupakan bagian-bagian dari GCP-nya. Misalkan virtual machine, itu kan project butuh virtual machine, disknya mau apa, terus
subnetnya ini kayak semacam IP address-nya mau kayak gimana gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, bisa next slide lagi. Nah, tadi kita udah ngomongin nih Google Cloud Function itu apa. Nah, jadi gini. Si Cloud Function ini semacam sebuah fungsi. Anggap aja tadi saya udah sempat singgung sedikit ya. Misalkan kita mau bikin laporan ataupun laporan bulanan, laporan harian. Misalkan kita gini nih, pengen bikin laporan harian tapi datanya itu di MySQL. Terus kita pengen jadiin dia data laporannya itu berbentuk Excel misalkan. Nah, gimana nih cara ngambil si data dari MySQL tapi jadi Excel secara otomatis tanpa harus kita input manual. Nah, ini fungsinya Cloud Function. Misalkan saya disuruh nih misalkan, ataupun misalkan saya nyuruh nih teman saya, bikinin ini dong misalkan, bikinin apa, fungsi yang dimana fungsinya itu dia ngambil data dari BigQuery misalkan, terus ditaruh ke Excel dari tiap-tiap company sama grup misalkan. Nah itu kita bikin cloud function tuh. Nah dari cloud function nanti nyambung ke Google Scheduler. Nah dari Google Scheduler itu nanti dia otomatis ke cron job kan. Cron job itu dia tiap apa? Misalkan tiap 5 menit kita pengen si function ini berjalan gitu ya. Nah itu kita bisa pakai Google Scheduler gitu. Nah tapi si cloud function ini merupakan fungsi utamanya. Jadi tanpa cloud function berarti si fungsi yang bikin data Excel tadi nggak bisa kita bikin dong. Nah jadi intinya kita mau bikin nih kayak misalkan data laporan bulanan, terus kita taruh ke Excel gitu. Nah dari cloud function naruhnya ke apa, ngehitnya ke si Google Scheduler gitu. Ntar si Google Scheduler-nya itu kan berjalan tuh tiap 5 menit, otomatis si function-nya jalan kan. Nah jadi intinya mereka saling terhubung gitu. Si cloud function ini nggak bisa berdiri tanpa si Google Scheduler gitu. Oke. Di sini juga tertulis ya, kalau si Google Cloud Function ini dia size-nya kecil. Kenapa? Karena di dalamnya itu kita nge-upload apa, codingan function aja, bukan full aplikasi gitu, bukan full backend, enggak. Misalkan kita kan ada nih suatu aplikasi, tapi kan itu backend-nya beneran full gitu kan. Nah, tapi kalau si function ini beneran dikhususin emang suatu fungsi yang dimana fungsinya ini emang khusus fungsi-fungsi tertentu. Misalkan ya kayak tadi, kayak misalkan naruh dari BigQuery ke Excel, terus sebenarnya masih banyak sih kayak misalkan apa ya, cleansing data ya. Misalkan cleansing data, misalkan ada data yang apa ya, redundant ataupun hilang sendiri gitu. Kita bisa pakai cleansing data ya. Nah, cleansing datanya dibikinnya di mana? Di Cloud Function, terus dari Cloud Function ke Google Scheduler gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cleansing data itu apa sih? Nah, jadi cleansing data itu ibaratkan gini, kita punya data, tapi datanya itu nggak ada di MySQL-nya, sedangkan sebenarnya datanya ada gitu. Datanya ada di MySQL, cuman di tampilan aplikasinya nggak ada gitu. Nah, kita pakai cleansing data. Cleansing data itu sebenarnya bikin lagi dari kita manual gitu. Si Cloud Function ini sebagai ngebantu doang gitu, dari kita ngoding secara manual gitu kalau emang datanya hilang. Oke, mungkin gitu ya kalau untuk Cloud Function ini sebenarnya terbantu banget kalau beneran bikin backend gitu ya, Cloud Function ini. Nah, ini penjelasan terkait Cloud Function ya. Jadi misalkan gini, misalkan ini new follower ini misalkan user ya, user masuk ke database, anggap aja dia register, otomatis masuk ke database kan. Kalau dia register otomatis datanya masuk ke database kan. Terus udah masuk ke database, si Cloud Function ini otomatis ngehit. Nah, kenapa bisa ngehit? Nah, ini tergantung dari sisi backend-nya gimana. Misalkan dari sisi backend-nya hit itu kayak gini ya, hit itu misalkan anggap aja kayak ininya kena gitu ya. Misalkan si database ngehit dari Cloud Function, itu otomatis si Cloud Function ini jalan kan. Nah, si Cloud Function ini ada yang namanya fungsi kayak misalkan Firebase Cloud Messaging. Nah, jadi si Cloud Function ini ngarah ke si Firebase biar si fungsi pesannya itu muncul di aplikasi kita ataupun HP kita gitu. Nah, ini fungsinya kayak gini. Dari user misalkan register, otomatis si Cloud Function-nya jalan nih dibikin karena dia ke-trigger kan. Kalau Cloud Function itu namanya ke-trigger. Trigger itu artinya di mana suatu fungsinya bisa jalan karena kita trigger gitu. Nah, itu emang konsepnya kayak gitu. Dari database ke Cloud Function, ntar ke-trigger kan. Udah ke-trigger, dia langsung otomatis masuk ke Firebase Cloud Messaging. Udah itu dia otomatis langsung masuk ke aplikasi kita. Kayak misalkan pesan-pesan yang kita butuhkan gitu. Misalkan selamat mendaftar misalkan, itu contoh ya. Nah, itu contohnya.
Nah, ini kita tadi kan ngomongin Cloud Scheduler ya. Oke, jadi itu apa sih? Jadi Cloud Scheduler ini kayak misalkan cron job gitu ya. Kayak misalkan gini, kita punya fungsi, tapi fungsinya itu ini ya, apa? Diam gitu, nggak kita jalan-jalanin. Kita jalanin secara manual. Nah, gimana sih cara kita jalanin sebuah fungsi, tapi dia jalan secara otomatis sesuai periode yang kita inginkan. Misalkan tiap jam 12 malam si fungsinya ini bakal jalan nih tanpa harus manual gitu. Nah, ini kita bisa pakai Cloud Scheduler gitu. Kita setting ke Cloud Scheduler-nya, setting Cloud Function-nya juga, terus dia otomatis jalan nih tiap misalkan 10 menit ataupun tiap jam 12 malam ataupun tiap jam 1 malam misalkan. Suatu fungsi bisa aja jalan gitu. Gara-gara bantuan Cloud Scheduler ini. Nah, ini cukup terbantu banget ya, apalagi masalah cleansing data tadi. Misalkan kita ada data yang redundant gitu ya, data yang hilang ataupun gimana. Nah, ini kita bisa pakai function dan juga Cloud Scheduler gitu. Pokoknya semuanya udah otomatis, kita apa ya, udah enak banget disediain sama Google ya. Oke. Nah, oke, ini jadi ini ya, alurnya flow-nya. Jadi gini, ibaratkan si Cloud Function ini dia ada satu fungsi yang kayak tadi ya, CSP. Nah, ini kan udah saya jelasin kan tadi ya, CSP itu kan kayak query gitu. Nah, maksudnya CSP itu kayak Excel maksudnya. Dari apa? Dari MySQL, dari BigQuery ditaruh ke Cloud Storage gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Misalkan dari Cloud Scheduler dulu deh, Cloud Scheduler terus ngehit ke Cloud Function. Ini kenapa bisa terjadi kayak gini? Karena kita udah nge-setting si Cloud Scheduler-nya ini misalkan dalam waktu jam 1 malam misalkan. Tiap jam 1 malam si fungsinya ini jalan misalkan. Nanti otomatis langsung ke si Cloud Function kan. Nah, dari Cloud Function ini dia langsung jalan ke mana? Ke BigQuery. Dari BigQuery langsung dia nge-save ke Cloud Storage gitu. Nah, ini save-nya ada 2 BTW ya. Bisa save Cloud Storage, bisa save Slack. Nah, ini Slack ini apa? Ini berdasarkan study case Slack gitu. Jadi Slack itu dia emang pakai juga gitu. Nah, ini misalkan ya ini. Nah, jadi ini save-nya ini ada 2 ya. Dari Cloud Storage iya, langsung ke Slack-nya juga iya. Dari front end ini anggap aja kayak apa ya, tampilan aplikasi atau front end-nya gitu lah, dikonsum gitu. Nah, ini langsung muncul ya. Nah, ini kalau apa ya, kalau nanya-nanya kenapa sih pakai BigQuery gitu, kenapa datanya nggak pakai MySQL aja. Oke, jadi BigQuery ini dia kalau nge-get datanya itu lebih cepat dibandingkan MySQL ya. Karena proses datanya emang khusus data-data analis gitu. Jadi kita ngambil datanya dari BigQuery, terus kita taruh ke Cloud Storage dan juga ke Slack ya ini ya. Ini dari tampilan aplikasinya. Nah, ini cocok banget nih kalau emang mau bikin apa ya, laporan bulanan atau apa gitu. Itu taruhnya di BigQuery aja, jangan di MySQL. Karena BigQuery bisa nyimpan data berjuta-juta, bahkan itu bisa sampai 12 juta juga bisa kuat nampungnya dan juga cepat nge-get datanya. Oke. Nah, jadi kebanyakan ini ya. Oh ya, satu lagi. Ini kebanyakan kalau emang laporan-laporan gitu emang disimpannya di BigQuery bukan di MySQL. Yang disimpan di MySQL tuh kayak data-data user aja. Kalau data-data kayak laporan gitu itu disimpannya di BigQuery. Oke, ada yang namanya CloudBuild. Jadi apa sih CloudBuild itu? Nah, jadi CloudBuild itu merupakan sebuah service dari GCP sendiri ya. Kayak misalkan saya punya tim gitu ya. Nah, dari tim saya itu dia pengen upload ke App Engine misalkan. Tapi kalau kita cuman upload ke App Engine, gimana cara kita nge-trackingnya? Jadi kayak misalkan siapa sih ini yang bikin commit gitu. Sedangkan kita nggak tahu nih yang bikin commit itu siapa. Kita bisa aja ngecek, tapi itu paling dari Git-nya kan, bukan dari App Engine-nya gitu. Nah, ini fungsinya CloudBuild gitu. Dari CloudBuild ini kita bisa nge-tracking siapa aja sih yang ngelakuin commit dari tiap codingan yang kita bikin. Kayak misalkan saya bikin codingan jam 12 malam, terus saya commit nih ke Git. Terus saya upload ke App Engine. Otomatis dari mereka cara ngeceknya gimana tuh? Itu nggak bakal bisa kan? Itu pasti ngeceknya via Git manual kan? Nggak bisa langsung via GCP langsung, nggak bisa. Nah, ini fungsinya CloudBuild gitu. Ini dirancang emang khusus sebagai kontainer. Kontainer itu apa? Jadinya ntar kita bisa ngebuild sama tes ya. Di si CloudBuild ini juga kita nggak harus ribet konfigurasi kayak misalkan gini nih. Kayak misalkan dari tim A, misalkan tim front end dulu ya. Nah, itu kan dia ngelakuin commit ya. Terus dari back end kita mau ngecek nih commitnya.
ini commit siapa nih. Nah, itu kan nggak bisa dicek ya, kalau lewat App Engine nggak bisa dicek gitu ya. Kurang lebih kalau ngeceknya paling kita ngelihat gitnya, itu kan makan waktu lama ya. Kalau kita tiap mau ngecek gitnya, kita harus lihat dulu tuh si gitnya. Nah, misalkan gini, misalkan teman saya commit nih, dia jam 1 malam, terus saya mau ngecek kan, saya nggak bakal bisa ngecek kalau saya belum lihat gitnya gitu. Nah, ini fungsinya CloudBuild ini, itu kita nggak harus bolak-balik ke si gitnya, tapi kita langsung bisa ngecek langsung nih di si CloudBuild ini. Nah, intinya gitu. Oke, ini juga ada apa ya, ada pengertiannya. Jadi ada single comment, jadi si CloudBuild ini cuman fungsinya dipakainya cukup sekali aja, dia sekali run aja dia udah bisa ngerunning semuanya gitu, ngegenerate. Nah, itu enaknya, kita udah disediain sama Google tuh kayak apa ya, kayak udahlah tinggal pakai aja nih fungsi ini, kayak gitu, kayak enak banget pokoknya kalau dari service Google sendiri. Pokoknya kalau sekarang ngoding ataupun bikin apa fungsi gitu udah enak banget. Oke. Ini ada arsitektur dari Google Cloud Platform-nya. Nah, tadi kan saya sempat bahas ya GitHub itu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita nggak pakai CloudBuild ini. Nah, tiap kita mau ngecek commit dari tiap user itu kita harus ngecek si Git-nya dulu kan. Kayak misalkan si front end nih commit nih misalkan. Nah, yang tadi udah saya jelasin kan, kita harus cek manual gitu. Nah, kalau pakai CloudBuild ini ngeceknya nggak harus manual lagi, udah langsung udah cek aja di GCP-nya gitu. Siapa aja yang commit gitu. Nggak harus manual lagi lah intinya. Terus deploy-nya juga di CloudBuild juga. Nah, ini ada Cloud Run juga ini. Ini sebenarnya kalau Cloud Run ini udah otomatis ya. Kalau kita ngerunning si CloudBuild-nya dia udah otomatis ngerunning semuanya, kayak Cloud Run, Docker itu udah satu ini, ibaratkan satu paket lah gitu. Nah, pokoknya kita udah dipermudah sama teknologi Google. Oke. Oke, ada yang namanya PubSub sekarang ya. Oke. Ini PubSub ini merupakan salah satu fitur yang emang dipakai banget dan sekarang ya banyak dipakai gitu. Kenapa? Karena apa ya? Kebanyakan teknologi sekarang kan microservice ya. Mungkin udah teman-teman udah pada paham ya mengenai microservice. Jadi microservice itu intinya tiap-tiap service itu dipecah gitu. Dia misalkan ada service pesan, service order, service service kategori, itu semuanya dipecah, mereka nggak menyatu gitu. Terus cara nyambunginnya gimana sih? Itu cara nyambunginnya melalui API seperti biasa. Mungkin teman-teman udah pada paham kalau mengenai API gitu. Nah, terus dari mereka juga PubSub ini berjalan secara asinkronus ya. Nah, ini keuntungannya. Oke. Jadi kita jelasin dulu nih dari sisi real case-nya aja ya. Jadi real case-nya PubSub itu digunainnya pas kapan sih? Oke. Jadi gini. Misalkan teman-teman punya ini ya, punya fungsi. Fungsinya dijalanin di Cloud Function. Terus kan ngejalaninnya itu ngehitnya pakai ini kan, pakai Google Scheduler ya, cron job yang tadi. Nah, gimana sih kalau si Google Scheduler-nya ini limitnya misalkan 10 menit. Tapi aplikasi ataupun backend yang kita bikin melebihi dari 10 menit, 11 menit misalkan, otomatis dia bakal error kan si Google Scheduler-nya. Nah, ini fungsinya PubSub gitu. Publish or subscribe ini. Jadi kita ngirim pesan ke dia, ke si PubSub-nya, otomatis diterima nanti sama si PubSub-nya, nanti masuk ke service lain, terus udah itu nyambung. Jadi satu sama lain nyambung. Misalkan kita bikin aplikasi gitu, backend lah. Kalau yang monolith kan satu backend itu ya udah satu gitu ya. Tapi kalau microservice itu kan dibagi-bagi ya. Misalkan ada service A, service B, service C, service D. Nah, itu saling terhubung. Nanti ada di slide selanjutnya kalau itu ya. Kita jelasin yang ini dulu. Nah, jadi intinya si PubSub ini berguna banget, apalagi khususnya di real case sekarang ya, di company sekarang itu mereka rata-rata ya emang pakai PubSub sih. Kalau emang dari merekanya performanya ataupun itunya dari mereka kayak limit gitu, limitasi ya. Nah, mereka menggunakan PubSub gitu sebagai solusi dari yang mereka gunain. Oke. Jadi
Nah, ini ada lagi nih, si PubSub ini juga digunain sebagai ini ya. Kayak misalkan dari saya pengen cleansing data lah contohnya. Nah, tiap data itu pasti kan banyak ya. Banyak tabelnya, banyak kolomnya. Nah, gimana kalau si datanya itu limit gitu. Kita harus ngapain kalau emang si Google Scholar-nya limit gitu. Sedangkan kita butuh banget nih, urgent. Data yang kita butuhin itu nggak ada di aplikasi kita. Kita harus ngelakuin cleansing data dulu. Gimana cara kita ngelakuin cleansing data? Kita bisa aja secara manual, tapi kalau secara manual gitu, kalau misalkan melebihi batas limit, berarti otomatis si Google Scholar-nya itu nggak bisa dijalanin, error gitu. Nah, ini makanya ada yang namanya PubSub gitu. Nanti kita bisa berinteraksi sama PubSub ini, terus kita ngatasin yang limit tadi jadi nggak limit lagi. Nah, intinya gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada arsitektur gimana kalau kita menggunakan PubSub gitu. Oke, jadi ini anggap aja user ya. User ini kan masuk ke order service, dia udah masuk ke order service, dia ngehit lagi nih. Misalkan ini namanya API ya. Ini kan udah masuk ke microservice gitu ya. Misalkan ke order service dia masuknya ke packaging, terus notification, terus dari notification ke shipping, terus dari ke shipping ke notification lagi. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih, ini ada berapa banyak proses sih dari arsitektur ini. Ini kan banyak ya. Contohnya gini, dari order service aja dia bisa ngehitnya kedua loh. Dari packaging iya, ke notification iya. Gimana kalau salah satunya gagal? Nah, gimana kalau salah satunya yang kita hit itu gagal? Jadi kita kalau emang ngembangin suatu produk atau aplikasi, kita harus menggunakan konsep itu loh, try and catch gitu. Gimana kalau ini kita gagal? Gimana kalau emang kita sistemnya ini gak jalan gitu. Nah, ini kan udah jelas banget kan, ini ngehit kedua service. Nah, gimana kalau salah satu service ini dia nggak jalan? Ya udah yang jalan itu cuma satu, yang packaging aja. Tapi yang notification enggak. Berarti otomatis nanti packagingnya udah selesai, shippingnya udah beres, tapi notifikasinya nggak ada dong. Karena ini gagal ini. Di sini gagal misalkan. Tapi di sini berhasil. Nah, otomatis kayak gitu dong berarti. Nah, ini berarti ada yang namanya PubSub gitu. Biar mengatasi kegagalan juga dan juga biar si aplikasi yang kita pengen itu sesuai ekspektasi kita, sesuai keinginan kita gitu. Nah, terus udah itu, nah kalau udah ke proses ini kita ke monitoring service nih. Nah, ini banyak banget tuh prosesnya, ada 3 malah. Dari shipping ke iya, dari order iya, dari packaging iya. Gimana kalau salah satu gagal dari mereka? Nah, itu kan yang kita pikirin. Pasti bakal ada data yang salah gitu. Gini deh, misalkan kita pesan barang, ya. Kita udah masuk ke packaging nih, udah masuk shipping, tapi nggak ada notifikasi dari kitanya. Kenapa? Karena di sininya gagal gitu. Sedangkan barangnya barangnya udah ini ya, udah dikirim gitu. Tapi di kitanya nggak ada pemberitahuan barang dikirim. Nah, ini salahnya di sini. Kalau kita bikin sebuah aplikasi, kita harus mikir gimana kalau gagal gitu. Tapi gimana kalau gagalnya tuh bukan nyerah gitu. Gimana kalau gagal terus kita harus ngasih solusinya gitu. Gimana kalau gagal terus solusinya gimana gitu. Nah, paling gitu saya. Oke. Jadi ini kalau pakai PubSub gitu. Keuntungan pakai PubSub sendiri tadi kan kalau yang ini satu service aja ini ngehitnya 2 ya. Gimana kalau emang ada tambahan baru? Ngehitnya berarti 3 kan. Nah, ini kalau nggak pakai PubSub. Nah, coba kalau kita lihat yang pakai PubSub. Nah, semuanya di handle sama si PubSub ini. Contohnya order service ke PubSub. Dia bakal di hold dulu nih, ditahan dari PubSub. Dari PubSub mau kemana? Mau ke packaging? Boleh. Mau ke shipping? Boleh. Mau ke notification? Boleh. Nah, kenapa ditahan dulu di PubSub? Kalau kita langsung kayak gini, kalau emang datanya limit atau timeout misalkan, otomatis nggak masuk kan sini. Atau misalkan lagi crash lah gitu, nggak masuk kan berarti. Nah, kalau pakai PubSub ini kan dia dia bakal disimpan dulu nih di PubSub, nggak bakal langsung dikirim, tapi disimpan dulu. Udah disimpan baru dikirim. Udah disimpan baru dikirim. Pokoknya prosesnya gitu. Terus kalau misalkan gagal diproses dari PubSub sendiri, biasa ada yang namanya itu otomatis retry gitu. Jadi otomatis jalan gitu. Misalkan dari fungsinya ini ada yang gagal gitu. Misalkan fungsi apa yang gagal nih? Fungsi order misalkan, atau misalkan fungsi yang ini ya, packaging. Misalkan ini gagal nih. Dari PubSub sendiri ada historinya dan otomatis kejalanin gitu. Nah, itu untungnya pakai PubSub gitu. Tapi kalau kita pakai yang secara gini, ini nge-track ada beberapa ini ya,
beberapa kesalahan gitu. Contohnya kita nge-trackingnya gimana nih, coba susah banget sih kalau nge-trackingnya. Kalau nggak kita bikin function baru ya, cara nge-trackingnya gimana, terus apa lagi ya, terus terjadi kesalahannya juga banyak. Nah, kalau kita pakai PubSub ya aman, data kita disimpan, request kita disimpan di PubSub, terus kalau ada kesalahan pun bakal ada historinya, dan dia otomatis ngejalanin sendiri kok kalau emang gagal gitu. Cuman jarang banget ya gagal ya, cuman kalau emang gagal ya udah disediain gitu sebetulnya. Oke. Nah, BigQuery ya, tadi udah bahas banyak ya tentang PubSub ya, jadi sekarang kita bakal ngebahas BigQuery nih. Jadi BigQuery itu buat apa sih fungsinya? Kan ada MySQL ya gitu ya. Kenapa harus pakai BigQuery lagi? Oke. Si MySQL ini apa ya? Si MySQL ini emang bagus ya buat data, cuman kurang bagus kalau buat data yang lumayan banyak. Kayak tadi contohnya, kita mau lihat statistik misalkan, statistik data berapa orang sih yang gabung tahun 2020 misalkan. Berapa orang sih misalkan orang ataupun user yang gabung di tahun 2021 misalkan. Nah, kita pakai BigQuery sebagai analisis datanya gitu. Terus BigQuery juga bisa berfungsi sebagai ini ya, get data misalkan. Misalkan kita mau nge-get datanya ribuan atau jutaan, itu si BigQuery bisa nge-handle-nya, itu cepat loh. Nah, dari sisi real cache juga si BigQuery ini berguna banget malahan. Kenapa? Karena bayangin aja kita punya apa ya? Ini bayangin aja ya, 12 juta data misalkan. Nah, kita mau nge-get-nya lewat query, tapi gimana caranya biar nggak terjadi limit dan juga cepat gitu. Ya udah, kita gunain BigQuery gitu. Kita get datanya pakai BigQuery, semuanya apa-apa kita lakuin pakai BigQuery gitu. Ini ada apa? Ada apa? Sebuah arsitektur juga, flow juga ya. Jadi gini. Nah, misalkan ini MySQL ya. Dari MySQL masuknya ke PubSub. Dari PubSub masuknya ke katalog, dari katalog ke data flow, dari data flow ke BigQuery. Oke, saya bakal jelasin satu-satu dulu. Yang PubSub ini udah saya jelasin tadi ya, mungkin nggak perlu dijelasin lagi. Nah, saya bakal jelasin yang data katalog sama yang data flow. Oke, jadi gini, misalkan kita punya data banyak nih, terus kita pengen apa ya? Pengen mindahin data yang dari MySQL ini ke BigQuery. Nah, tapi kita nggak bisa langsung ubah datanya secara langsung gitu dong. Pasti butuh proses. Prosesnya apa sih? Dari MySQL sendiri juga formatnya udah beda itu sama yang BigQuery. Kalau BigQuery itu harus dikonversi dulu. Ada yang namanya Apro.js. Nah, Apro.js itu apa sih? Bukan Apro.js sebenarnya, namanya Apro ya. Cuman Apro.js itu library yang dimana nantinya kita bisa ngelakuin konversi dari MySQL ke BigQuery. Nah, tapi si Apro dulu kita jelasin. Si Apro ini merupakan salah satu kegunaan arsitektur yang dimana nantinya kita bisa ngubah data dari MySQL ini ke BigQuery. Nah, si data katalog dulu aja nih. Data katalog ini fungsinya buat apa? Data flow fungsinya buat apa? Nah, si data katalog ini fungsinya ya, misalkan kita punya skema-skema data dari MySQL, kita nggak mungkin kan dari MySQL langsung ngubah ke BigQuery. Nah, makanya tadi saya sempat singgung ada yang namanya Apro. Jadi kita nggak bakal bisa ngubah langsung nih. Misalkan kita disuruh ngubah nih, misalkan, oh nih tolong pindahin dong dari MySQL ke BigQuery. Ya nggak bisa langsung kita copy paste dari MySQL, di export, terus kita import ke BigQuery, nggak bisa. Nanti bakal error, nggak kebaca malah. Nah, makanya kita harus melakukan yang namanya konversi gitu. Jadi Apro misalkan, dari MySQL terus ke Apro, nanti dari Apro udah jalan nih, baru ke BigQuery. Nah, ini fungsinya. Nah, ada juga yang namanya data flow. Ini data flow ini apa sih? Nah, data flow ini sebenarnya banyak banget ya kegunaannya. Kegunaannya banyak, malahan apa ya? Banyak lah pokoknya. Ini buat streaming data nih. Misalkan dari MySQL atau ke BigQuery itu pakai data flow, pakai data stream. Kegunaannya sendiri si data flow ini begini. Misalkan punya data nih. Misalkan gini aja deh. Pengen mindahin dari MySQL ke BigQuery. Tapi mindahinnya nggak mau manual gitu, mau langsung otomatis gitu. Misalkan si MySQL-nya berubah, si BigQuery-nya juga ikut berubah. Nah, itu caranya gimana coba? Nah, jadi caranya gini, kita pakai
yang namanya data stream. Di sini nggak ada ya, cuman nggak apa-apa kita jelasin. Ya data stream itu nanti bakal nyambung ke data flow. Nah data flow ini fungsinya buat apa sih? Data flow ini fungsinya buat ngebaca data secara real time dari MySQL ke BigQuery. Jadi si MySQL ini, yang database ini udah otomatis nih kebaca. Pokoknya semua datanya kebaca gitu secara real time. Misalkan data yang MySQL ini A, yang BigQuery ikut A gitu. Terus misalkan yang MySQL datanya C ya, yang BigQuery juga ikut C. Itu gimana caranya? Nah, itu pakai data stream. Juga pakai data flow. Data flow itu bagiannya. Data stream itu yang fungsi utamanya. Jadi data stream nggak bisa jalan tanpa data flow. Gitu ini ya. Nah, si data flow ini dia otomatis nge-tracking data kita dari MySQL yang dimana nantinya dari data stream ngebaca, nge-read, nantinya dipindahin ke BigQuery gitu. Oke, ada Google Platform Cloud mau dijelasin sama Ganis? Oh, sama. Oke. Nah, jadi di Google Cloud Platform Service ini juga banyak interface ataupun web app ya. Jadi user itu dengan mudah bisa membuat project sesuai keinginan gitu. Nah, contohnya project apa aja sih? Contohnya project-project yang udah kita bahas tadi ya. Ada kayak penjualan ataupun laporan data bulanan, statistik data. Nah, itu semuanya bisa dilakukan oleh Google Cloud Platform. Nah, ini pokoknya Google ini powerful banget ya berarti ya. Kenapa powerful? Karena dari yang kita lihat ini semuanya milik Google gitu. Contohnya dari Android aja, sisi Android. Google Play Store itu punya Google kan pasti kan. Pokoknya kalau mau bikin sebuah aplikasi atau website itu Google beneran powerful, udah nyediain apa yang kita butuhkan. Dari beberapa banyak service juga si Google ini bisa bikin data kita dan juga infrastruktur kita lebih terarah gitu. Misalkan kita mau bikin company A, ini grupnya apa aja, terus company B grupnya apa aja. Misalkan gini, misalkan saya sebagai back end misalkan, berarti saya masuknya ke kategori back end dong, nggak mungkin kategori front end gitu. Nah, kita bisa bikin tiap-tiap infrastrukturnya itu lebih terarah dan juga lebih jelas gitu. Oke. Kubernetes on GCP. Ganis? Oke. Ganis mau lanjut, ingin membacakan Kubernetes, boleh dilanjutin. Silakan. Oke, terima kasih Taufik. Barusan materinya sangat wow sekali ya mengenai service-service cloud yang di Google Cloud Platform. Sekarang saya akan melanjutkan ke service yang Google Kubernetes Engine. Kubernetes on GCP, aka as known as K8s. Tapi kenapa di sini ada orchestra ya? Bingung nggak sih? Lu bingung nggak, Fik? Oke, bisa dibilang Kubernetes ini dia melakukan sebuah orchestration terhadap service-service yang ada di container. Mungkin bisa next dulu. Tapi gimana sih caranya kok Kubernetes bisa ada ya? Dan ternyata dari Google Cloud Platform ini, Kubernetes itu ada. Yang dimana ketika kita mempunyai sebuah container, kita nih punya ada database, ada network, ada banyak lah pokoknya microservice itu. Jadi kita tuh pengen membuat ketika ada request yang masuk ke service kita itu tuh pasti bakal nge-crash, apalagi kalau overload. Jadi di sini Kubernetes melakukan kerjaannya itu dia membantu kita untuk mengorkes service-service yang ada. Bisa next dulu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Kubernetes conduct the containers. Jadi Kubernetes itu seperti yang saya bilang tadi ya membantu kita untuk mengconduct containers yang ada. Bisa next dulu. Tapi kontainer itu tuh apa sih? Kok bisa ada kontainer? Karena adanya microservice yang kita punya seperti database, network, dan lain-lain. Itu tuh kadang bisa ini crash. Yang database crash, tiba-tiba gini ikut crash. Jadi kita bingung
kok bisa ini gimana caranya biar server-server yang ada tuh nggak nge-crash sama sekali alias nggak tabrakan karena crashnya itu. Bisa next. Dan oleh karena itu Docker biasanya di kontainer yang ada di GCP itu pakainya Docker seperti yang Taufik bilang tadi. Dan si kontainer ini membantu untuk melakukan stacking terhadap microservice yang ada. Mungkin bisa next lagi. So how Kubernetes works? Seperti yang saya bilang tadi, Kubernetes itu sebuah sistem untuk mengautomatisasi deployment software, manajemen, serta scaling. Jadi Kubernetes ini tuh sangat ngebantu kita banget. Ketika tuh ada kontainer-kontainer yang misalnya, misal ada ada node itu kita punya 2 node atau kita punya 3 node. Jadi misalnya ada satu node yang crash atau yang nggak bisa running, kita bisa ngereplika node itu menjadi backupnya. Jadi dengan Kubernetes tuh bisa dibilang kita nggak usah nge-load balance lagi, kita nggak harus nambah-nambah nodes lagi, kita nggak harus nambah pods lagi, itu pasti bakal ngebludak kalian sebagai developer. Jadi dengan adanya Kubernetes, yaitu membantu kita untuk managing atau scaling dan lain-lain agar service-service kita tuh gak gampang down. Jadi itu bakal jadi pemahaman basic dari Kubernetes. Bisa next. Nah, di sini udah ada arsitekturnya bagaimana Kubernetes itu bekerja. Jadi ada gate alias gerbang depan dengan kubectl atau Kubernetes command line sama UI. Itu masuk ke control plane yang dimana itu adalah istilahnya guardians. Jadi dia tuh ada guardiansnya Kubernetes. Di sini ada AWS Server, Scheduler, Control Manager, sama etcd. Nah, dari control plane ini mereka masuk ke node, yang dimana node itu tuh ada server ya. Jadi kita punya worker node 1 itu maksudnya server 1, terus ada worker node 2, itu maksudnya server yang kedua. Yang di dalam node itu tuh ada pod, yang di pod itu isinya itu berisi kontainer. Kontainer itu berisi app yang tadi kalian lihat itu. Isinya ada F1, F2, F3, F4 dan sebagainya lah. Terus yang di mana dalam node itu, dalam servernya itu dibantu dengan kubelet sama kubeproxy. Dan juga sebaliknya. Bisa next. Dan ya, karena ini masih berisi pemahaman pengantar, jadi untuk pemahaman tentang Google Cloud sampai sini dulu. Dan congratulations, you guys got achievement about the basic of Google Cloud. Mungkin bisa next dulu. Kalian mau nggak sih swag dari Google? Ini menarik banget loh, menarik gak sih, Vic? Menarik banget ya, karena di mute jadi nggak bisa ya. Oke, bisa next. Oke, untuk mendapatkan sebuah swag dari Google, kalian harus ikut juara GCP season 8. Kalian bisa daftar melalui link yang sudah tertera. Jadi nanti jangan lupa untuk ikut juara GCP season 8 ini, karena ini tuh lumayan banget, kalian bakal dapat apa aja nih. Bisa di next nggak nih, Vic? Nah, kalian di tier 1 ini, misalnya kalian setelah kalian register, kalian akan dapat email dari orang Google ya, untuk melakukan quest, menyelesaikan quest, yaitu karena questnya ini bisa, sebenarnya ada Excel sih buat kalian bisa centang. Nanti bakal saya kasih lewat Discord. Untuk yang tier 1 itu at least complete
8 quest. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah selesai nih 8 quest, kalian bakal dapet t-shirt sama alat makan. Terus kalau misalnya kalian udah keren banget nyelesain 14 quest, kalian bakal dapat tambahan gadget organizer. Dan kata Mas Danang selaku community manager itu sangat berguna sekali. Jadi bisa di Rex Taufik. Dan untuk periode juara GCP season 8 ini dari 8 November sampai 4 Desember. Bisa dibilang informasinya agak telat ya kalau dari sekarang. Cuman karena kalian keren sekali dalam nge-coding, itu pasti bakal selesai sih sebelum tanggal 4 Desember. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa kedapetan swag-nya, padahal soalnya itu bagus banget swag-nya. Apalagi dari Google ya kan. Bisa di Rex. Oke, di sini akan ada example ya bagaimana juara GCP itu, bagaimana kita melakukan juara GCP. Oke, Taufik, boleh di-share screen? Tes. Oke, tadi oke. Kita sekarang bakal tes ini ya, juara GCP. Jadi kan tadi udah dipaparin tuh juara GCP tuh bakal dapat apa aja. Nah, sekarang kita bakal contoh nih cara ngerjainnya gimana gitu. Oke. Mungkin di awal-awal dulu ya. Mungkin di awal-awal mungkin gini ya. Tapi nanti saya kasih case-nya ya satu aja. Nah, jadi contohnya nanti bakal ada tampilan kayak gini. Nanti kalian bisa milih banyak banget course ya. Ada pet-petnya juga kok. Nah, sekarang kita bakal cobain satu pet ini yang deploy Node.js application in App Engine. Oke. Nah, kita start lab ya. Oke. Nah kan kita udah kayak gini ya, udah tampil nih. Sekarang kita buka Google Console-nya. Oke, saya bukanya di Ignito aja, biar nanti nggak menuhin akun gitu. Saya buka. Sekarang saya kesiniin layarnya, ini juga ya. Nah kita pakai akun yang dari Google. Jadi dari GCP sendiri udah disediain tuh akunnya. Kita tinggal pakai aja. Nah ini akunnya udah tertera ya di sini ya. Student kita pakai sebagai emailnya. Dan juga passwordnya. Passwordnya ini langsung aja kita copy gitu, kita masukin. Oke, kita klik I understand. Nah, udah muncul nih tampilan GCP kita. Oke, ini kita ini aja ya, agree ya. Oke, ini kan udah muncul ya. Sekarang kita ngapain sih? Oke, kita sekarang ini ya, bikin deploy Node.js pakai App Engine ya. Jadi saya sudah sempat ini juga ya, jelasin apa sih App Engine itu apa. Nah, jadi App Engine kan fungsinya buat nge-upload back-end ataupun front-end ya. Nah, oke, yang pertama dulu deh. Jadi ini ada yang namanya quest ya. Jadi tiap quest itu kita harus ngikutin tiap cara-caranya dari quest ini. Kita misalkan nggak boleh misalkan di sini disuruhnya App Engine, tapi kita buka yang lain gitu. Itu jangan ya. Soalnya kita kalau disuruh sama Google aja gitu. Misalkan tasknya tentang App Engine, ya udah kita carinya tentang App Engine gitu. Oke, ini kan App Engine ya. Kita cari App Engine. Nah ini kita udah aktif ya. Sebenarnya nggak kayak gini sih. Sebenarnya harus ngecek dulu di enable-nya, enable API-nya dulu kita cek. Nah, API and service ya. Fungsinya ini buat fungsinya buat misalkan kita butuh API apa gitu, App Engine ataupun API data stream, dia di sini aktifinnya gitu. Intinya sebuah fungsi gitu yang harus kita aktifin dulu. Nah, ini kita buka. Nah, kan ini disuruhnya App Engine admin API ya. Nah, di sini ada tulisan tuh App Engine admin API gitu. Kita buka aja. Nah, ini kan udah enable ya. Berarti nggak harus lagi dong. Kecuali ininya disable baru kita klik enable gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Cloud Shell.
Oke, Cloud Shell ini ibaratkan ini ya, ibaratkan apa ya? Ibaratkan Git. Tapi kalau ke Git kan cuma bisa ngakses GitHub doang kan, atau GitLab kan. Tapi kalau kalau apa? Anggap aja ini command prompt teman-teman nih, command prompt di laptopnya masing-masing. Tapi bedanya ini kalau di GCP kita bisa ngakses semua fiturnya. Ini kita bisa git clone aja ya. Sebenarnya bisa copy ya, tergantung ya. Atau ya udah kita ini aja mungkin ya. Nah, ntar bisa diketik kok sebenarnya. Ini di copy aja nggak apa-apa. Nah, ini saya jelasin fungsinya ya mungkin ya. Git clone ini fungsinya buat ngopi cloning repository dari orang gitu. Kalau CD ini change directory, fungsinya buat mengubah directory kita mau kemana gitu. Oke, ini udah down semua ya. Nah, terus kita ngapain lagi sih udah ini? Kita mengubah ini ya, version dari Node.js kita. Nah, kita kan mau ngubah tuh dari dari version berapa ke sekian. Nah, ini kita ngubahnya dari versi 12.20 ke 14 gitu. Nah, ini udah ubah ya. Nah, sekarang kita npm install. Ini kayak biasa, kayak teman-teman ngoding kok. Kalau misalkan Node.js ya, kan pasti npm install, npm run start gitu ya. Oke, ini udah keinstall nih. Terus ngapain lagi kita? Oke, sekarang kita run di lokal dulu. Sebelum kita upload ke App Engine, kita cobain dulu nih di hosting kita berhasil atau enggak. Nah, npm start. Nah, ini kan udah nih, ada port 8080 ya. Langsung aja kita buka web ya. Oke, ini ada bacaan hello world. Ini artinya udah bisa fungsinya, cuman masih di lokal, belum di server gitu, belum live intinya. Masih di lokal kita ini. Gimana cara biar jadi live-nya? Oke, kita deploy dulu. Nah, sip. Kita buka open editor dulu ya, pertama ya. Nah. Oke, bentar. Nah, ini kita ada node, masuk ke bagian ini ya, bagian tadi mana ya terminalnya, Node.js, App Engine, Hello World. Oke, App Engine, Hello World, Textual. Nah, ini kita project yang kita jalanin sekarang ini ya, ini aja, ini satu ini. Nah, sekarang kita cek nih app YAML-nya. Nah, fungsi app YAML ini apa? Nah, jadi fungsi app YAML ini wajib buat ini ya, kebutuhan cloud computing. Kita bisa lihat runtime kita itu Node.js, environment-nya Plex kayak biasa ya. Nah, ini package JSON kita buat melihat, ini kayak biasa ya, melihat package yang udah kita install gitu. Package load JSON juga sama. Nah, tapi package load JSON misalkan engine-nya kita pakai Node versi berapa gitu, dependensinya apa aja. Oke. Nah, ini kelebihannya Kelebihannya App Engine ini ya ini. Kita cuma upload, terus nggak harus konfigurasi gitu. Nanti kalau teman-teman lihat yang Compute Engine itu lebih rumit malah. Nah, ini tinggal diklik aja get-cloud, tinggal diketik, dia otomatis upload gitu. Oke ya, coba ya kita tes ya. Git get-cloud app deploy. Oke, kita kasih izin dulu dia. Oke, nah ini kita disuruhnya pilihnya server apa nih, ada banyak. Nah, di lab ini kita disuruhnya pilih use central ya. Nah, ini kita nggak boleh milih asal-asalan. Nah, ini di Jora GCP ya. Kalau kita misal disuruh US central, ya udah kita ketiknya US central, nggak boleh kita milih yang satu gitu. Nanti takutnya nggak kebaca gitu di si ininya. Dari kita udah selesai, dari mereka kebacanya belum gitu. Makanya kita pilih sesuai dari Jora GCP-nya. Ini kan US central ya, berarti kita ini nomor 10 gitu. Oke, kita tunggu aja ini. Nah, ini lumayan lama ya, teman-teman. Jadi sebelum kita sebelum kita nunggu nih, sembari kita nunggu, kita kita ini dulu nih, explore dulu nih masalah GCP ada apa aja ya. Karena nunggunya lumayan lama. Kenapa? Karena ini kan, nah ini kita klik ya dulu. Nah, ini proses loadingnya lumayan lama ya. Tapi daripada teman-teman bosen kan, nah ini kan kenapa lama? Karena ini baru pertama kita, baru awal istilahnya. Nah, ini mereka juga ada note ya. First time deployment may take several minute, jadi butuh beberapa menit gitu. Ini karena
app engine-nya fleksibel. Jadi dari mereka otomatis gitu. Dari kita ya udah nggak bisa apa-apain, kita nunggu aja kan. Oke, ini lagi berjalan. Kita tunggu aja. Sembari kita bahas-bahas mungkin ya tentang GCP biar nggak bosan. Oke, nah ini bisa dilihat ya. Jadi dia proses installnya lagi, proses apa deploy-nya lagi jalan. Kenapa? Di mute. Oke, kita sembari nunggu ya, sembari bahas-bahas dulu. Nah, jadi di GCP itu ada yang kalau akun teman-teman kalian udah apa? Akun teman-teman udah terdaftar di Juara GCP, otomatis dia udah monthly subscribe. Apa sih monthly subscribe itu? Jadi selama 1 bulan bisa ngakses full gratis dari Cloudboost ini. Kita bisa ngakses materi apa aja nih, bebas. Misalkan materi-materi yang emang kita pengen gitu. Misalkan kita pengennya data stream, ya udah kita tinggal cari aja petnya gitu di sini, data stream gitu. Ataupun mau pet apa tuh itu bisa ya. Nah, jadi keuntungannya ikutan Juara GCP itu selain dapat hadiah, kita dapat ilmu juga ya, secara gratis lagi. Ini kalau kita nggak pakai Juara GCP, ini akun saya, itu disuruh bayarnya berapa? 1 kredit gitu. Itu 1 kredit saya kurang tahu ya berapa ya. Cuman intinya ya bayar ya gitu ya. Nah, tapi di Juara GCP ini ya kita dikasih gratis gitu, dikasih gratis, terus dikasih hadiah. Nah, kurang apa lagi gitu ya. Kita ibaratkan kita belajar terus kita dikasih hadiah gitu ya, nggak bayar gitu. Kan ada tuh banyak kalau bootcamp kalau kita belajar itu kan kita harus bayar ya. Nah, tapi ini Juara GCP itu udah ngasih ilmu gitu ya. Terus kita dikasih swag juga, dikasih hadiah gitu. Nah, itu enak. Nah, terus ada progres itu juga nih. Kan ini ya, 50/100 ya. Berarti progres ini quest saya 50% nih, belum selesai. Kalau mau selesai, dia harus mencapai 100 dulu nih, baru dia bisa selesai. Nah, gitu sih paling. Nah, ini kita nunggu lama, kenapa? Karena dari merekanya ya, emang gini. Tapi kalau di realnya sih nggak terlalu lama gini ya. Mungkin karena ini lab ya, lab itu semacam kayak buat nyoba-nyoba gitu ya, mungkin lama ya. Tapi kalau di realnya biasanya cepet ya. Kalau upload gitu. Ini kita tunggu aja nggak apa-apa. Oh, bentar ya. Oke, jadi yang penting kalian udah tahu kan caranya gimana nih. Nah, ini lama karena kita juga mengejar waktu ya. Jadi nanti teman-teman buka ya tentang GCP ini. Nah, dari saya sendiri mungkin gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke Ganis mungkin ya. Bentar. Oke, aku mau reminder juga nih buat Google Solution Challenge tahun depan. Jadi, kalau kalian berminat untuk jadi bagian dari tim kita, tim Google Cloud, kalian bisa registrasi dari Google Form yang tim kami kirim. Nanti tinggal tunggu info lebih lanjut terkait Google Solution Challenge 2023. Kok belum selesai sih, Fik? Perasaan udah selesai semua deh. Iya, nggak tahu ada. Coba, coba lu next lagi deh. Oh, ternyata study session yang kedua nanti itu offline. Wah, kalian ini gak sih, pengen banget gak sih ikut acara offline? Pasti mau lah. Nanti di study session yang kedua ini bakal ada info yang lebih lanjut, tapi saya akan kasih sedikit-sedikit info, bisa di next dulu.
cuman 35% yang bisa join. Jadi untuk kamu yang tertarik untuk ikut study session offline, kalian bisa siapa cepat dia dapat itu sistemnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan buat study session yang offline ini karena ini bakal jadi menarik banget apalagi kita bakal ketemu di study session yang offline. Oke, next topik. Dan untuk lokasi ini kita akan adain di Auditorium Harun Zain Kampus D Meruya. Sebenarnya ini agak ralat sedikit, harusnya di Gedung D. Yang penting tempatnya sudah di Auditorium Harun Zain ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk study session offline-nya. Dan di hari apa sih study session-nya? Coba di next topik. Oke, untuk study session-nya itu tanggal 10 Desember 2022. Jadi tunggu info selanjutnya untuk info registrasi study session yang kedua offline. Saya harap kita bisa bertemu secara langsung dan nantikan suatu hadiah dan kita akan kasih swag untuk kalian. Jadi mau nggak sih swag? Pasti mau lah. Saya juga mau sih. Oke, see you ya semuanya di Juara Study Session Season 2 yang akan diadakan di Kampus Meruya. Bisa naik. Untuk info buat, kan kita punya ada channel Discord nih. Tapi kok hari-hari ini kok kayak sepi banget. Jadi aku pengen kalian tuh kita bisa berinteraksi melalui forum ini. Jadi nanti kalian tinggal create new post. Kalau misalnya kalian pengen bertanya-tanya terkait Juara GCP, tentang web, tentang Android, tentang machine learning atau AI, atau tentang GDSC Mercubuana University. Oke, bisa next topik. Dan terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya Dewi Rengganis selaku Cloud Lead dan juga Taufik Mulyawan selaku Web Lead dan Cloud Lead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk sesi selanjutnya ini kita akan mengadakan Q&A dulu atau quiz dulu ya? Oke, kita akan ngadain Q&A dulu ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Wah, agak-agak gimana ya, bawa suatu instansi. Izin bertanya, apakah cloud dan on-premise bisa digabungkan? Jika bisa, apakah maksimal performa digabungkan atau lebih baik menggunakan salah satu saja? Setahu saya itu cloud dan on-premise itu bisa digabungkan, yang jadinya hybrid ya, jadinya hybrid cloud. Untuk maksimal performa digabungkan atau lebih baik menggunakan salah satu? Tergantung dari perusahaan itu sendiri ya. Kalau misalnya bisa menggunakan kedua service itu, alias bisa menggunakan cloud dan on-premise, itu bisa saja. Tapi kalau misalnya mau salah satu, tapi lebih baik sih salah satu ya, karena cost-nya itu lebih murah di cloud ya. Karena cloud itu kan ya sebenarnya ada IaaS, PaaS, sama AAS, Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service. Jadi dari masing-masing cloud itu, dari service cloud itu, tergantung perusahaannya juga mau pakainya yang mana. Dan untuk on-premise itu tergantung dari perusahaannya sendiri nih. Jadi kalau misalnya perusahaan itu besar banget, dia tuh gue nggak mau nih data-data gue dipegang orang, apalagi third party kan. Third party itu kan misalnya ya kayak Google Cloud ini, cuman itu juga ya ujung-ujungnya tergantung dari perusahaan itu. You mau pakai cloud silakan, you mau pakai on-premise silakan. Oke. Pertanyaan kedua, izin bertanya kembali. Di dalam cloud terdapat security yang kuat, tapi apakah Bank Indonesia
menggunakan cloud mengingat data bank bersifat risk. Mau Taufik atau gue yang jawab? Oke, aku aja nggak apa-apa. Oke, kalau ngomong masalah keamanan, emang iya, cloud itu aman. Cuman ada kembali lagi ke orangnya sih. Jadi banyak sih case-case yang emang kena retas atau kena hack itu kebanyakan ya, bukan dari sistemnya, tapi dari orangnya sendiri ya, human error ya. Nah, jadi kalau emang si cloud ini security-nya kuat, tapi kan kuatnya dari sisi apa dulu? Misalkan dari back-end, tapi back-end yang nggak pakai JWT misalkan, ya sama aja dong. Berarti ataupun misalkan gini aja deh, dari back-end, tapi back-end-nya itu nggak pakai autentikasi gitu. Ya udah, kalau ada orang yang tahu endpoint-nya, bisa masuk aja kapan aja gitu. Berarti itu udah nggak aman dong. Nah, terus ada lagi misalkan ada orang nih teman kita, misalkan kerja dia, terus dia ini apa ya, dimanipulasi gitu. Maksudnya dia tuh apa ya, kayak dimintain data tapi dia ngasih gitu karena dia percaya itu tuh temennya gitu. Nah, bisa aja kan terjadi kayak gitu, terus ngasih akun ataupun ngasih service akun. Nah, itu bisa aja terjadi. Nah, jadi mengingat keamanan, sebenarnya keamanan itu bukan berdasarkan cloud aja, tapi berdasarkan back end ataupun aplikasi yang kita bikin. Misalkan dari sisi back end nggak aman, ya sama aja dong si cloudnya nggak berfungsi. Contoh nggak amannya gimana sih? Misalkan dari back end itu kan ada yang namanya JWT ya. JWT itu JSON Web Token. Jadi fungsinya sendiri ya buat menenkripsi apa yang data yang kita pengen gitu. Nah, terus ada lagi autentikasi gitu, otorisasi. Nah, kalau emang kita nggak pakai apa? Kalau emang kita nggak ngeaktifin autentikasi, berarti tiap orang yang punya endpoint dari tiap endpoint yang kita punya, orang-orang itu bisa ngehit dong. Jadi ngehit aja itu bisa karena nggak ada autentikasi. Nah, itu fatalnya di situ. Jadi bisa atau enggaknya kena hack itu bukan berdasarkan cloud-nya aja, tapi dari sisi backend-nya juga dipertimbangin gitu. Tetapi apakah Bank BCA BRI menggunakan cloud? Nah, kalau apakah BRI BCA menggunakan cloud ini mungkin yang tahu mereka sendiri ya. Tapi setahu saya sih kalau sekarang ini udah pasti pakai cloud ya. Kenapa? Kalau pakai PPS ya pasti mereka setup sendiri. Misalkan mau bikin fungsi apa itu, pasti kan kalau pakai PPS bukan pakai cloud computing harus setup manual ya. Pokoknya semuanya setup gitu. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin mereka udah pasti pakai cloud, tapi nggak tahu cloudnya apa. Belum tentu GCP, kan cloud itu kan ada banyak ya, ada Azure, ada AWS. Nah, jadi menurut saya sendiri sih kalau yang pertanyaan ini cuma orang BCA yang tahu ya, ataupun orang BRI. Tapi menurut saya pasti pakai mereka. Kenapa? Kalau nggak pakai udah pasti mereka bakal kesusahan, baik itu dalam sisi manajemen ataupun sisi keamanan. Gitu. Oke, makasih buat Ari Setiawan udah nanya. Oke, dari Adil Sidik ya. Google Cloud kan mendukung teknologi serverless. Apakah mungkin kita bikin aplikasi dengan fokus pada front end dan minim pada back end? Nah, si pertanyaan yang bagus ini sih. Oke, teknologi serverless itu kan bagus banget sih ya. Kita bisa fokus ke front end tapi minim back end. Oke, bagus. Contohnya ini ya, contohnya back end as service itu ya Firebase ya contohnya. Nah, ini kembali lagi sih sebenarnya ke sisi teknologi yang kita bikin atau produk yang kita bikin. Kalau emang produk yang kita bikin lumayan kompleks, kita nggak mungkin patokannya misalkan teknologi serverless aja, tapi kita nggak bikin teknologi yang lain. Nah, inilah fungsi microservice. Microservice ini bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Contohnya apa? Contohnya kita mau ngambil apa ya? Mau bikin satu produk, tapi produknya ya udah itu aja. Tapi produk yang lain beda servisnya. Nah, ini microservice itu fungsinya seperti itu. Kita nggak berpatokan pada satu teknologi. Nah, kalau pertanyaannya apakah memungkinkan kita bikin aplikasi dengan fokus pada front end, ini back end? Bisa, cuman ya itu tadi nggak customable. Jadi nggak emang sepuas kita pengen ngatur apa ini itu, nggak apa ya, pokoknya nggak bebas lah intinya. Bisa aja bisa. Nah, itu jadi intinya kembali lagi ke produk yang kita bikin. Kita mau bikin produk apa dulu nih, kompleks atau enggak, terus apa aja yang mau kita bikin, dan juga arsitekturnya yang mau kita rancang gimana. Nah, mungkin gitu pertanyaan dari Adil Sidik ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua ini. Apakah semuanya akan cloud pada akhirnya atau service on-premise masih sangat dibutuhkan dan akan berjalan beriringan ke depannya?
Oke, semua kalau pertanyaan ini kan ini jatuhnya kayak apa ya? Kayak kita tuh, oh masa depan tuh gimana? Oke. Tapi gimana ya? Saya sendiri sih kalau emang meraba-raba nih masa depan tuh gimana, masa depan tuh gimana? Oke, masa depan tuh ya bakal berjalan, tapi berjalannya gimana? Nah, apakah semuanya akan kuat pada akhirnya? Ya, saya bisa bilang sih ini iya sih. Dibandingkan kita emang harus pakai apa ya? Emang GPS kayak gitu ya. Kenapa? eh, yang menariknya sendiri, kenapa akan cloud pada akhirnya? Nah, yang pertama dari sisi produk juga. Nah, ini bahasnya produk lagi nih. Kenapa sih produk lagi? Jadi kita percuma kalau misalkan kita pakai cloud, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Makanya apakah semua akan cloud in pada akhirnya ini? Ya iya, semua akan cloud pada akhirnya kalau emang produk yang kita bikin kompleks. Nggak mungkin kan kita bikin produk yang kompleks tapi cuma pakai hosting. Nah, itu nggak mungkin kan. Nah, apakah semua akan cloud pada waktunya ini ketika produknya ini ataupun produk yang ingin kita bangun ini kompleks, ya iya pasti akan cloud pada akhirnya. Nggak mungkin kita setup APPS secara manual. Itu yang pertama boros waktu, yang kedua boros biaya. Nah, di cloud ini dia menyediakan PSU Go. PSU Go itu apa sih? Kita bayar sesuai yang kita pakai layanannya. Misalkan kita pakai layanan A gitu. Ya udah kita cuma bayar layanan A gitu. Bahkan di Google pun nyediain yang namanya trial gitu. Trial itu apa sih? Kita pakai layanan dulu aja itu secara gratis. Tapi nggak kena biaya. Tapi kalau emang udah melebihi batas limit, baru kita kena biaya. Nah, itu untungnya Google. Dia tuh ngasih kita benefit untuk nyoba dulu sebelum bayar. Itu enaknya di Google ya. Dari beberapa service sih gitu ya. Nah, kalau ngomongin apakah semua akan cloud pada akhirnya ya ini ya iya betul. Tapi tergantung project juga. Kalau emang project yang nggak terlalu kompleks, ya ngapain pakai cloud, pakai hosting juga sebenarnya bisa. Contohnya apa? Contohnya company profile. Company profile kan ini cuma nampilin foto company-nya, gimana sih apa detail dari company-nya. Itu kan nggak harus pakai cloud kan. Bisa aja pakai hosting itu udah jalan semuanya. Terus apa lagi ya? Terus kayak kerut-kerut biasa itu sebenarnya nggak usah pakai cloud, apalagi tugas kuliah ya. Tugas kuliah kalau pakai cloud wah terlalu canggih, tapi sistemnya cloud kan sama aja gitu. Nah, ini tergantung sama produknya juga, tapi emang iya semua akan cloud pada waktunya kalau emang produk yang kita bikin kompleks gitu. Oke, thank you. Oke, berarti ujung-ujungnya tergantung project yang kita bikin ya buat lebih baik cloud. Apakah akan cloud akan cloud pada akhirnya atau bisa on premise berjalan secara iringan. Oke, terima kasih kawan-kawan untuk pertanyaannya, dan untuk sesi selanjutnya kita akan lanjut ke quiz. Jadi siapin quiz kalian untuk masuk ke kodenya. Mungkin sebentar lagi akan share screen ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Oke, ayo semuanya join quiznya ya. Sebentar lagi akan dimulai. Yuk, join yuk.
Oke, untuk teman-teman yang lain juga jangan lupa join ke kuisnya ya. Udah 7 juta orang yang join, jadi padahal di Meet ada 30-an orang ini. Yuk guys, yuk join. Wih, lead kita join loh. Kalian masa gak join sih? Parah banget. Ayo guys, join jam 2.33 bakal kita mulai ya. Untuk teman-teman yang lain yang belum join, bisa join lewat code atau lewat link yang udah dikirimin oleh tim kita. Yuk, bisa dimulai aja yuk. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata ada timernya ya. Tanpa melihat Edi Saputra sedang memimpin disusul dengan Bel.
sampai hari ini beberapa orang sudah mulai selesai gitu. Itu gimana? Dan untuk yang juara pertama, wah, Mas Endi seperti biasa dan Mas Adil dari bawah tiba-tiba ke atas ya, keren sekali. Wah. Dan disusul juga oleh Irfan Tony. Selamat untuk pemenang kuis dari juara pertama sampai ketiga. Dan disusul dengan teman-teman yang sudah sangat berjuang di kuis hari ini. Wah, kayaknya soal-soalnya kayaknya sulit sekali ya. Aku melihat banyak merah-merah di sini tapi it's okay. Nggak bakal jadi patokan buat kalian nanti. Oke, mungkin untuk sesi kuis kita sampai di sini saja. Jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah dikirim dari tim kami. Dan aku mau reminder lagi buat kalian yang tertarik untuk join tim kita di tim cloud. Kalian bisa ngisi form yang dikirim oleh tim kami. Oke, karena kuis dan semua sesinya udah selesai, aku mau minta antusias kalian nih buat on cam karena kita akan melakukan sesi dokumentasi.
Oke, ayo kita on cam buat sesi dokumentasi. Buat kalian yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kamera ya. Oke, untuk semuanya tolong di on cam. Nanti bentar lagi kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bisa saya nggak ada kameranya. Kan punya HP ya, nggak bisa jadi alasan ya. Saya nggak mau. Ya udahlah, terserah deh. Oke, mungkin dari tim relation. Aduh, kebakar ya udahlah ya. Oke, mungkin dari tim relation bisa bantu untuk screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dapat. Udah. Udah. Oh, sekali doang ya. Ya udahlah. Lagi. Apa? Oke, aku juga mau reminder sekali lagi buat info study session yang kedua offline. Kalian bisa pantengin terus Instagram GDSC Mercubuana karena di situ semua info-info akan terus diupdate. Jadi jangan lupa follow dan juga like post-post Instagram GDSC Mercubuana, dan juga kami tersedia di LinkedIn dan juga Instagram sih. Terus jangan lupa buat jadi join member kita di GDSC Event Platform dan juga join Discord kita untuk jadi kita nanti bisa sharing-sharing di Discord tersebut. Oke, mungkin segitu aja dari saya dan Taufik. Terima kasih atas antusias kehadiran kalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kurang-kurang dari materi maupun pembawaan kita. Saya dari core team ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk membantu student dapat berjaya. These clubs